Minim banget, not bad banget kita akhirnya bisa mengalahkan setelah sekian lama ya guys ya. 200 fps, mantap banget. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina, di Sudan, dan minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita ya guys ya. Oke, di sini kita mau nguji performa laptop rata kanan di 2026 ini, dirilis di 2025 ya guys ya. ROG Strix G16 2025 yang menggunakan prosesor Intel Ultra 9 275HX, codename-nya Arrow Lake, litografinya TSMC N3B, base powernya ada di 55 watt, dan TDP-nya ada di 80 watt. Memiliki 24 cores, terdiri dari 8 performa core, 16 efisiensi core. Dan untuk maksimum turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz. Dan dia disandingkan dengan Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop guys. Masya Allah. Arsitekturnya Blackwell memiliki 5888 CUDA cores dan untuk VRAM-nya ada di 12 GB GDDR7 192 bit. Maksimum TGP-nya up to di 140 watt dan sudah support ray tracing generasi keempat, memiliki Tensor Core generasi 5 juga dan sudah support resize sebel bar juga tentunya. Nah, ini rata kanan banget sih masih di 2026 ini. Nah, kita pengen lihat nih, kira-kira performa main gamenya seperti apa. Oke guys, di sini kita coba main Black Team Wukong, salah satu game triple A yang terberat. Settingan yang pertama, di sini kita pengen coba yang rekomendasi dari Wukong. Oh, dapat very high kita guys, Masya Allah. Intel Ultra 925 275HX ya guys ya. Di sini kita dapat settingan yang very high kalau untuk rekomendasi dari Wukong. Sedangkan untuk displaynya di sini 2K guys. Widih, Masya Allah. Oke, di luar sudah kelihatan di 300 fps kayak mana di dalam. Apakah 300 juga? Oh enggak guys. Dia di 106, 150-an ya guys ya, very high. Oh, di sini seperti ini suasananya. Daun berguguran. Ih, ada orang ternyata. Aneh nggak pernah kesini guys sebelumnya. Biasanya kita langsung melawan itu. Apakah orang ini baik? Oh enggak guys. Tidak baik dia guys. Oke. Ini series gampang aja sih. Oke, di sebelah situ sebenarnya ada kalajengking. Di sini 167-an fps. Oh, kita ada ngambil sesuatu. Oke. Oke, sejauh ini very high masih terlihat biasa saja di Intel Ultra 9 ya guys ya. Oke, kita ke musuh utama di sini. Ini Mas Gibran berhasil farming ya. Jadi darah kita makin banyak nih, bisa 15 kali katanya kita ngisi darah guys. Bisa ada apa lagi di sini? Gak ada apa-apa lagi kah? Soalnya di sana musuhnya lumayan susah itu guys. Nah, ini untuk siluetnya seperti ini. Oke. Mantap banget. Ini dia musuh kita guys. Kita panggil teman kita aja kali ya. Oke, guys. Let's go guys. Battle kita di sidar dulu, sidar dulu. Amankan darah kita. Ya Allah, langsung meninggal guys. Battle di 107. Kita udah kalah sih, kalau udah kalah jadi naik ke 180-an ya guys ya. Oke, di sini kita coba setting low ya guys ya. Dapat berapa? FPS 300 guys, tembus 300 ini mah. Oke. 300-an guys. Ini luar biasa sih. Kalau battle kira-kira berapa ya? 300 fps begini. Oke. Ya, tahu lah.
Pas isi darah dulu guys. Awas, dia keluarin. Kita juga punya ulti. Iya, itu dia. Ya, battle-nya ngedrop ke 290 FPS ternyata guys. Sekarang kita coba yang kita kasih sinematik ya guys ya. Sesuai sama layarnya, sama laptopnya juga, ini laptop yang mentok kanan, kira-kira kalau sinematik dapat settingan berapa apply. Oke, sinematik. Nah, kalau sinematik dia di 160. Jangan-jangan yang pertama tadi kita malah sinematik itu 150-an guys. Coba kita setting ke rekomendasi berarti sekarang ya. Berarti tadi salah guys, yang pertama itu adalah sinematik. Yang sekarang ini rekomendasi. Kalau rekomendasinya itu very high dia guys. Oke ya. Oh, very high itu dapatnya di 200-an guys, ternyata bisa. Kadang-kadangnya 180 dia. Tuh 170. Kalau yang di awal itu ternyata itu sinematik sudah guys. Terbalik guys. Kita keluarin apa tuh? Ya, ulti kita kebuang. Kecolok matanya kayaknya guys. Ya, dia kabur dong. Oke. Ini sinematik ternyata kita dapat di very high ya. Terbalik-balik sudah guys. Pokoknya sinematik very high. Semuanya di 100-an. Cuman kalau si very high ini dia lebih besar FPS-nya tuh ke 170 kadang. Kalau yang sinematik itu dia mentok di 150 40-an dia. Soalnya lebih tinggi 10 FPS-an ya guys ya. Uh. Awas, isi darah dulu kita. Darah kita masih banyak. Oke. Dia sekali mukul ngeri guys. Wih, kita bisa loh. Setengah darah lumayan. Setengah darah doang lumayan. Itu dia efeknya. Awas, mana senjatanya itu? Meninggal sudah kita ini. Ih, nggak kena. Jago juga kita. Darah terakhir. Not bad masih, iya. Kita masih bisa menghindar. Very high. Di 160-an. Ulti kita masih ada satu yang bekuin ya. Mana dia? Ya, nggak ngefek. Kabur dulu. Ini last match kita. Itu dia guys. Sebenarnya tadi kita udah ada menang satu match ya sama musuh di Padang Pasir. Cuman ternyata kontras kamera terlalu besar. Nah, ini dia footage-nya ketika menang guys. Ayolah, episode kali ini kita harus menang guys. Oke. Kita dibantuin loh. Menang kita guys. Begini. Di laptop yang rata kanan akhirnya kita menang. Melawan siapa tadi namanya, Horbun. Tapi dibantuin sih. Dan ini juga salah satu yang paling mudah sih. Musuh buatan ini mudah banget guys, karena dia movementnya minim banget.
Not bad banget, kita akhirnya bisa mengalahkan setelah sekian lama ya guys ya. 200 fps, mantap banget. Masih ada filmnya berjalan. Wih, kita berteman sama tikus guys. Wih, mana Wukongnya guys? Nggak ada guys. Oh, ada di sebelah situ. Ya itu dia, mantap banget kita main Black Team Wukong akhirnya dari sekian kapan tahun akhirnya aneh bisa mengalahkan musuh ya guys ya di sini. Dan performanya mantap banget tadi untuk settingan rekomendasi itu kita di setting dapat very high dari Wukongnya langsung dan itu dapat FPS sampai ke 200-an guys. Mantap banget untuk battle-nya ya guys ya. Terus untuk settingan low ternyata sampai mentok 300 FPS. Ini luar biasa sih. Dan kita mentokin juga ke sinematik untuk sesuai laptopnya mentok kanan, ternyata masih playable luar biasa, nggak turun ke 100 fps, dia tadi 170 fps mentoknya guys. Dan itu luar biasa, mantap banget untuk game triple A yang berat banget ya guys ya. Dan juga RAM bawaannya itu sudah 32 GB dual channel, jadi wajar banget DDR5 ya guys ya. Dan membantu banget itu untuk main game. Tentunya ini adalah laptop desktop replacement yang mantap banget buat kalian pakai untuk cari cuan ya guys ya. Harusnya sekali kalian meeting pakai laptop ini sudah bisa balik modal harusnya ya guys ya. Untuk secondnya kita jual di 35 jutaan aja. Tentunya ini masih mantap banget dan masih ada garansi sampai 2027. Worth it to buy sih. Karena barunya kan di 50 jutaan. Nah buat teman-teman yang sudah menggunakan ROG Strix G16 2025 ini, boleh banget sharing di kolom komentar. Kira-kira performa Intel Ultra 9275HX-nya gimana? Memuaskan atau enggak? Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.